kedua. Baik, untuk itu tidak berpanjang waktu, kita akan memberi salam dulu kepada Bunda kita melalui doa mahkota kecil. Mari kita simak dulu ininya ya, urutan acaranya hari ini. Nah, ini dia Romo Alfonsus Gunawan Projo, Projo Jakarta ya. Beliau akan menemani kita hari ini dalam seri Mariologi yang kedua mengenai gelar-gelar Maria. Nanti beliau mungkin akan memperkenalkan diri juga karena eh, sudah banyak paroki yang dilayani beliau di Keuskupan Agung Jakarta. Jadi nanti sekarang di mana nih Romo? Nah, nanti Romo biar cerita sendiri ya. Nah, lalu teman-teman hari ini kita akan membuka pertemuan dengan doa mahkota kecil. Mari Pak Stendi kita lihat dulu daftar acaranya hari ini. Nanti ada lagu pembukaan, lalu tanda salib, kita akan berdoa datanglah Roh Kudus dipandu oleh Ibu Inge, lalu doa mahkota kecil. Nanti Bu Rosi yang akan memimpin, lalu P1, P4 ada Ibu Lina, P58 itu Ibu Tince yang akan membawakan, lalu P912 itu Pak Edi yang akan membantu kita, lalu kita tentu akan masuk pada sesi pengajaran dan tanya jawab. Lalu ada pengumuman dan foto bersama, lalu ada doa pembaktian diri singkat, dan kita akan mohon berkat pastor sebelum penutupnya. Baik, teman-teman, kita akan mulai dengan lagu pembukaan. Silahkan Pak Stanley. Ya Yesus yang hidup di dalam Maria, datanglah dan hiduplah di dalam kami hamba-Mu, dengan semangat kekudusan-Mu dan kekuatan kekuatan-Mu. Ya Yesus yang hidup di dalam Maria, datanglah dan hiduplah di dalam kami hamba-Mu, dengan segenap keutamaan dan petunjuk-petunjuk. Naik sudah itu. Silahkan Ibu Inge. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira dan penghiburan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Silakan Izin, Rosi. izinkanlah kami memuji Dikau ya Santa Maria. Kuatkanlah kami terhadap musuh-musuhmu. Mahkota kemuliaan. Marilah kita Marilah kita menghormati Maria, Bunda Allah. Kita menghormati keperawanannya yang tak terlukiskan, kemurniannya yang tanpa cacat, dan keutamaannya yang tak terbilang banyaknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Bunda Allah, doa dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berbahagialah engkau ya perawan Maria, yang mengandung Tuhan pencipta semesta alam. Engkau melahirkan yang membentuk engkau, namun engkau perawan selalu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Sukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu Mati. Ya perawan yang suci dan tak bernoda, kami tidak mampu memujimu sepantasnya, sebab yang tidak dapat ditampung oleh semesta alam, engkau kandungkan dalam rahimmu. Bersukacitalah ya perawan Maria. bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sungguh elok engkau, hai perawan Maria, celah apapun tak terdapat padamu. Bersukacitalah ya perawan Maria. bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kebajikan-kebajikanmu ya perawan yang suci, melebihi jumlah bintang di langit. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala. Amin. Mahkota kekuasaan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Kita menghormati kebesarannya, kepengantaraannya yang universal, dan kekuatan peranannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, permaisuri dunia. Hantarkan kami masuk bersama Dikau ke dalam kebahagiaan Firdaus. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah pembendaharaan rahmat-rahmat Allah. Karuniakanlah kami sebagian dari harta kekayaanmu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah pengantara antara Allah dan manusia. Semoga engkau membuat Allah murah hati bagi kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, yang menghancurkan bid'ah-bid'ah dan menginjak setan. Jadilah pemimpin kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mahkota kebaikan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria yang menaruh cinta kasih terhadap para pendosa, kaum miskin, yatim piatu, dan yang lemah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria, engkaulah pengasihan orang berdosa. Jadi perantara kami kepada Allah. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terpujilah engkau, ya Maria, engkaulah Bunda anak yatim piatu. Semoga berkat usahamu, Bapa yang Maha Kuasa, memperhatikan kami. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Terpujilah Engkau, ya Maria. Engkaulah kegembiraan orang saleh. Bimbinglah kami masuk bersama di Kau ke dalam sukacita surgawi. Bersukacitalah, ya Tuhan Maria. Bersukacitalah. Senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu terpujilah Engkau, ya Maria. Engkau senantiasa mendampingi kami pada waktu hidup maupun mati. Bimbinglah kami agar masuk bersama di Kau dalam kerajaan surga. Bersukacitalah, ya Perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Salam Maria, Putri tercinta Allah Bapa. Salam Maria, Bunda yang dikasihi Allah Putra. Salam Maria setia Roh Kudus. Roh Kudus. Salam Maria, bait megah bagi Allah Tritunggal. Salam Maria, pemimpinku dan bundaku yang baik, ratu hatiku, hidupku, manisku, dan harapanku pada Yesus. Hatiku dan jiwaku, aku pakainya begitu sini. Aku ini seluruhnya kepunyaanmu, dan segala kepunyaanku adalah milikmu. Hai perawan yang terberkati oleh semua makhluk yang murni, aku mohon kepadamu agar pada hari ini jiwamu tinggal di dalam aku untuk memuliakan Tuhan. Semoga semangatmu tinggal di dalam aku supaya dapat bergembira dalam Allah. Hai perawan yang setia, letakkan dirimu bagaikan materai kekasih pada hatiku, agar melalui Engkau dan dalam Engkau aku didapatkan tetap setia kepada Allah. Ya Bunda yang berhati, karuniakanlah aku agar ditambahkan kepada jumlah mereka yang Kau cintai dan Kau didik, yang Kau pelihara dan Kau bimbing, dan yang Kau lindungi sebagai anak-anak. Hai permaisuri surga, janganlah mengizinkan sesuatu yang bukan milikmu terdapat di dalam aku. Sebab aku mulai melepaskannya sekarang ini juga. Hai putri raja para raja, kemuliaanmu yang terbesar letaknya di dalam batin. Janganlah membiarkan diriku dilarutkan dalam segala hal lahiriah dan yang bersifat sementara. Tetapi buatlah oleh berlimpahnya rahmat, agar aku selalu memperhatikan hidup batinku. Maka dalam Allah, aku dapat menemukan kegairahan dan aku, rasa diriku, dan kemuliaanku. Semoga oleh Roh Kudus mempelaimu yang setia, dan melalui Dikau, mempelainya yang setia, Yesus Kristus Putramu yang tercinta, dibentuk dengan sempurna di dalam hati kami, demi berkembangnya kemuliaan Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih kepada para petugas yang sudah membawakan doa mahkota kecil. Sekarang kita persilahkan Romo Alfonsus Gunawan Jo untuk memberi insight baru terhadap gelar-gelar Maria. Silahkan Romo. Selamat malam, Ave Maria. Ave Maria, Romo. Ave Maria. Malam Romo. Tuhan Bunda Maria. Ave Maria. Maria.
Selamat malam Romo. Malam, bisa dengar suara saya? Bisa. Sama. Malam. Oke, hari ini kita bersama-sama mau berbicara atau merenungkan tentang Bunda Maria yang mempunyai banyak gelar yang diyakini oleh gereja sejak awal. Mungkin gelar-gelar atau juga tentang dogma Maria itu tidak ada kitab suci. Dalam kitab suci kita, khususnya Perjanjian Baru, memang ada kisah-kisah Bunda Maria, misalnya dalam Injil Lukas yang paling banyak kita temukan, dalam Injil Yohanes tentang Yesus yang merubah air menjadi anggur, di sana ada Bunda Maria, dan juga ketika Yesus disalib, Bunda Maria ada di bawah salib. Kira-kira itu yang ada dalam kitab suci. Namun dalam Injil Yohanes dikatakan dalam bab 21, kita pasti pernah membaca, dalam kata penutup Injil Yohanes, Yohanes mengatakan, masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jika semuanya itu harus ditulis satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab suci yang ditulis, yang harus ditulis. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sumber iman kita sebagai orang Katolik, sumber iman Katolik itu bukan kitab suci satu-satunya sumber. Kita mempunyai 3 sumber iman. Yang pertama memang kitab suci, yang kedua tradisi gereja, yang ketiga magisterium. Sehingga kita orang Katolik lebih banyak sumber imannya, lebih kaya daripada yang lain. Maka kadang-kadang kita semua ditanya ketika kita mengadakan suatu aktivitas dalam gereja Katolik, kadang-kadang ditanya, mana tertulis dalam kitab suci, mana sumbernya. Kalau orang hanya berpegang pada kitab suci saja, sangat kecil atau sangat miskin. Kita sebagai orang Katolik bersyukur karena selain kitab suci, kita mempunyai tradisi gereja. Tradisi gereja itu apa? Tradisi gereja itu kapan itu terjadi? Kita masih ingat bahwa Tuhan Yesus usianya hanya 33 tahun. Ya, 33 tahun wafat, lalu bangkit. Pada saat bangkit itulah umat Kristiani mulai muncul. Umat Kristiani adalah umat yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Itu sekitar tahun 30-an Masehi. Padahal kitab suci Perjanjian Baru, misalnya kitab Injil atau Injil Markus, Injil yang pertama ditulis, itu baru ditulis kira-kira tahun 75 Masehi. Sehingga ada jarak antara Yesus wafat atau bangkit sampai pada penulisan Injil pertama, Injil Markus, itu ada jarak 40 tahun lebih. Lalu selama 40 tahun itu ada apa di dalam umat Kristiani dalam gereja Katolik? Sejak awal, sejak Yesus bangkit, umat Katolik selalu percaya bahwa Yesus yang bangkit menjadi dasar iman Katolik, dasar iman Kristiani. Dan sebelum pribadi Yesus itu ditulis, kisah tentang Yesus ditulis mulai dari tahun 75, rupa-rupanya banyak umat Kristiani, umat Katolik yang percaya kepada Kristus, itu sering berkumpul bersama-sama, sering membicarakan tentang Yesus
Dan di dalam perkumpulan antar umat Kristiani itu, di dalam kitab suci juga dijelaskan bahwa Bunda Maria selalu menemani mereka, menemani para murid Yesus dan menemani umat Kristiani. Sampai pada saat Yohanes penulis Injil yang terakhir tahun 100 itu masih bersama dengan Bunda Maria di Efesus. Nah, maka yang disebut tradisi gereja adalah ketika Yesus naik ke surga sampai penulisan kitab Perjanjian Baru yang pertama, itu sering disebut masa tradisi gereja. Banyak sekali yang dibicarakan selama tradisi gereja itu berlangsung selama beberapa puluh tahun itu. Salah satunya yang sering dibicarakan adalah tentang Bunda Maria. Maka Bunda Maria yang sekarang ini kita hormati dalam devosi Maria. Jadi kalau kita menghormati Maria namanya berdevosi kepada Bunda Maria. Kita tidak beradorasi kepada Bunda Maria. Karena adorasi itu hanya untuk Tuhan Yesus. Adorasi adalah penyembahan. Sedangkan kepada Bunda Maria dan kepada para kudus, kita punya devosi kepada Maria. Namun Yesus juga, misalnya hati kudus Yesus, kita punya devosi kepada hati kudus Yesus. Tetapi adorasi hanya untuk Yesus, bukan untuk orang-orang kudus dan bukan untuk Bunda Maria. Nah, Bunda Maria menjadi teman yang menemani ketika para murid sudah ditinggalkan oleh Yesus. Sehingga gereja purba waktu itu mengimani Yesus sebagai dasar iman Kristiani, sebagai penyelamat, tetapi selain Yesus yang diimani, di sana juga ada Bunda Maria yang sungguh menjadi ibu Yesus, orang yang paling dekat dengan Yesus. Maka dalam refleksi umat Perjanjian Baru, umat Allah, umat gereja perdana, mereka selain merefleksikan tentang Yesus Kristus atau Kristologi, atau Kristus sebagai Sang Juru Selamat, istilahnya soteriologi, juga mereka tentang Bunda Maria sebagai ibunya Tuhan Yesus. Nah, refleksi atau kemudian permenungan tentang Bunda Maria menjadi sangat kaya di dalam gereja Katolik yang diambil dari kitab suci maupun dalam tradisi gereja. Nah, dalam tradisi gereja kita temukan banyak hal tentang Bunda Maria. Semuanya itu tergabung di dalam gelar-gelar Bunda Maria, dan gelar-gelar Bunda Maria itu juga tertulis sebuah dogma tentang Bunda Maria. Dogma Bunda Maria itu nanti juga kita temukan di dalam gelar-gelar Maria. Kalau kita mempelajari tentang Bunda Maria, ajaran yang diyakini kebenarannya dan tidak didiskusikan lagi sebagai kebenaran iman tentang Bunda Maria itu ada 4. Nanti suatu saat kita bisa bicarakan panjang lebar. Maria yang pertama adalah Maria sebagai Bunda Allah. Yang kedua, Maria sebagai perawan. Yang ketiga, Maria Immaculata, dikandungnya Bunda Maria tidak bernoda dosa. Yang keempat adalah Maria Assumpta, atau Maria yang diangkat ke surga dengan jiwa raga. Nah, berdasarkan permenungan itulah muncul gelar-gelar Bunda Maria yang semuanya itu ada di dalam doa litani Bunda Maria. Nah, doa litani Bunda Maria adalah doa litani yang paling laris dalam kehidupan umat Kristiani.
Ya, itu semua sudah berlangsung sejak lama, berabad-abad. Namun dari sejak awal, Bunda Maria memang sudah diyakini, diimani sebagai Ibu Yesus dan menjadi Bunda Allah. Maka gelar-gelar Bunda Maria yang ada dalam litani itu begitu banyak. Ya, nanti bisa kita diskusikan, kita bisa tanya jawab tentang gelar-gelar Bunda Maria yang ada dalam litani Bunda Maria. Ada begitu banyak gelar Bunda Maria. Bunda Maria, gelar-gelarnya dirangkai di dalam litani. Rangkaiannya seperti apa? Ya, kalau kita merenungkan tentang kata litani, litani adalah sebetulnya semacam jenis doa. Jenis doa, ya, litani. Seperti apa doa litani itu? Doa litani adalah suatu doa yang terdiri dari rangkaian permohonan, ya, atau seruan yang dibawakan oleh seorang pemimpin doa, lalu oleh para hadirin semuanya ditanggapi dengan seruan atau rumusan yang sama. Itu namanya jenis doa litani. Jenis doa semacam itu sebetulnya sudah ada juga di dalam Perjanjian Lama. Kalau saudara-saudaraku membaca Mazmur, misalnya Mazmur 136, kalau mau membuka silahkan, bisa cepat dari handphone. Di sana Mazmur 136 adalah termasuk jenis doa litani, karena dibawakan oleh pemimpin doa, lalu dijawab oleh semua hadirin atau semua yang ikut doa dengan rumusan yang sama. Itu namanya jenis doa litani. Sehingga jenis doa litani itu memang sudah punya sejarah yang lama. Dalam litani itu banyak sekali yang kita temukan, ada banyak jenis litani. Tapi yang sering kali dimasukkan dalam doa-doa Katolik ada litani. Litani apa saja itu? Misalnya yang pertama litani Bunda Maria tadi, litani para kudus, litani nama Yesus, litani hati kudus, dan litani darah mulia, yang terakhir litani Santo Yusuf. Maka jenis litani bisa kita temukan seorang yang memimpin, misalnya Santa Maria, lalu umatnya menjawab doakanlah kami. Itulah jenis doa litani. Doa-doa dalam litani itu biasanya misalnya doa litani Bunda Maria, kita lihat doa itu dibuka dengan serangkaian seruan kepada Kristus, ya, dan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, Tuhan kasihanilah kami, dijawab Tuhan kasihanilah kami, Allah Tritunggal Maha Kudus kasihanilah kami. Dibuka dengan seruan kepada Kristus dan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sesudah itu disusul serangkaian seruan kepada Maria. Santa Maria, doakanlah kami. Lalu ditutup lagi dengan seruan kepada Kristus sebagai anak domba Allah. Ya, jadi ada semacam lingkaran dari seruan kepada Yesus, kepada Tritunggal, lalu kepada Bunda Maria, dan ditutup seruan kepada Kristus dengan anak domba Allah. Nah, disitulah kita melihat bahwa Bunda Maria itu tampil di sana sebagai pendoa. Seperti doa Salam Maria, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Jadi Maria tampil sebagai pendoa atau penerima rahmat yang mendukung mereka yang berdoa dan menggabungkan diri dengan doa Maria.
maka si pendoa tetap terarah kepada Kristus dan kepada Allah. Nah, dalam litani Maria itu kita melihat gelar-gelar dari Bunda Maria. Gelar-gelar Maria itu yang pertama sesuai dengan dogma Maria. Pertama kali Bunda Maria diyakini sebagai Bunda Allah. Ya, itu ceritanya panjang. Suatu saat nanti boleh bisa kita kupas. Dogma Maria. Maria sebagai Bunda Allah karena Yesus diyakini sebagai Allah yang menjadi manusia. Maka gelar-gelar Bunda Maria berhubungan dengan itu semua. Ya, misalnya Santa Maria Bunda Allah, Santa Maria yang termulia, Bunda Kristus, Bunda Gereja, dan lain sebagainya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bunda Maria sebagai perawan. Di dalam gelar Maria itu banyak sekali juga, ada di dalam puji syukur nomor 214. Di sana Maria diberi gelar perawan yang amat bijaksana, perawan yang harus dihormati, perawan yang harus dipuji, perawan yang berkuasa, perawan yang murah hati, dan perawan yang setia. Semuanya itu menjadi sebuah ungkapan tentang kesucian Bunda Maria pula. Lalu di tengah-tengahnya ada gelar-gelar Bunda Maria yang memang tidak mudah untuk kita cerna, kadang-kadang kita mengerti tidak mudah. Namun kalau kita membaca satu persatu, latar belakang kitab sucinya sangat kuat, di mana Bunda Maria diberi gelar-gelar yang sangat indah. Lalu gelar Bunda Maria yang terakhir adalah sebagai Ratu Surga. Kita tahu bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dan menjadi Ratu di sana. Regina Coeli, Ratu Surga. Lalu gelarnya diurai begitu banyak, misalnya Ratu para malaikat, Ratu para bangsa, Ratu para nabi, Ratu para rasul, dan lain sebagainya. Karena Bunda Maria adalah Ratu, berarti orang yang berada di segala-galanya, lebih daripada orang kudus. Nah, itu semua tidak terlalu sulit untuk kita mengerti karena bahasanya bukan bahasa simbolik, tetapi bahasanya bahasa yang langsung jelas. Misalnya Ratu para orang kudus, kita jelas sekali. Di sana ada banyak orang kudus, tapi Bunda Maria adalah yang utama dari segala orang kudus, misalnya saja. Yang seringkali menjadi pertanyaan atau susah untuk ditafsirkan adalah yang ada di tengah gelar-gelar Bunda Maria. Misalnya cermin kekudusan, tahta kebijaksanaan, mohon sukacita kami, bejana rohani, bejana yang patut dihormati, bunga mawar yang gaib, benteng Daud, rumah kencana, pintu surga, bintang timur, dan lain-lain. Nah, itulah yang mungkin sedikit banyak malam hari ini akan kita kupas, sehingga kalau kita berdoa dalam litani Bunda Maria, kita berdoa menghormati Maria yang mendapat gelar seperti itu. Pernah ada seorang bapak yang bertanya ketika berdoa litani Maria, kok Maria diberi gelar cermin kekudusan? Kok kita minta doa kepada cermin, kepada tahta, kepada bejana, kepada benteng? Itu kan seperti animisme katanya. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa di depan itu ada judulnya litani kepada Maria. Maka doa litani itu dengan kata cermin kekudusan dimaksudkan Bunda Maria yang disimbolkan atau diberi gelar sebagai cermin kekudusan. Bunda Maria diberi gelar tahta kebijaksanaan. Bunda Maria diberi gelar benteng Daud.
Itu sebetulnya lengkapnya. Tapi karena di atas judulnya sudah Bunda Maria, maka kata Bunda Maria itu tidak dicantumkan lagi di dalam gelar-gelar Maria yang seperti itu. Nah, kita akan mencoba melihat satu persatu, moga-moga nanti waktunya cukup. Kalau kita melihat sedikit lebih dalam tentang gelar-gelar Maria yang ditampilkan dengan simbol-simbol yang sangat indah. Nah, yang pertama, kita seringkali berdoa dalam litani gelar Maria, Maria cermin kekudusan. Ya. Apa itu artinya cermin kekudusan atau cermin kebenaran? Kita tahu bahwa cermin adalah sebuah benda yang memantulkan. Dan Bunda Maria itu adalah cerminnya itu. Cermin yang memantulkan. Memantulkan siapa? Ya, kalau kita berdoa, cermin kekudusan, doakanlah kami. Itu kita berdoa berseru kepada Bunda Maria yang disimbolkan sebagai cermin. Bunda Maria bagaikan cermin atau mencerminkan, memantulkan, memperlihatkan bagi kita semua orang beriman kebenaran ilahi, kebenaran Allah. Artinya tindakan Allah, yakni berupa siapa? Berupa Yesus Kristus. Kita masih ingat bagaimana Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus 30 juga mengatakan yang sama, bahwa Yesus Kristus membenarkan adalah menyelamatkan, menguduskan manusia. Bagaimana manusia yang seluruhnya benar dan kudus, itu semua berkat tindakan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang mulai menjadi jelas, Bunda Maria itu cermin. Kalau cermin itu memantulkan, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara di depannya ada cermin ya. Kalau kita menghadap cermin, itu kita melihat wajah kita sendiri kalau cerminnya ada di depan kita. Tapi kalau cerminnya itu agak miring, ya, maka kalau kita melihat cermin, yang kelihatan bukan wajah kita, tapi wajah orang yang ada di seberang sana, dipantulkan. Yang memantulkan siapa? Memantulkan itu adalah cermin. Cermin itu adalah Bunda Maria. Oleh karena itu, kalau kita memandang Bunda Maria atau berdoa di hadapan Bunda Maria, kita akan melihat yang dicerminkan, yang dipantulkan oleh Bunda Maria, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka Bunda Maria menjadi cermin yang memantulkan kebenaran ilahi. Itu artinya cermin kekudusan. Sehingga dalam diri Bunda Maria selalu ada Yesus. Maka dalam tradisi itu, di dalam diri Maria selalu bersama-sama dengan Yesus. Dan di dalam iman Kristiani, iman Katolik, Bunda Maria tidak pernah berdiri sendiri. Di dalam diri Maria selalu ada Tuhan Yesus. Maka ketika kita berdoa di depan Bunda Maria, kita bisa membayangkan Yesus ada di dalam diri Bunda Maria. Oleh karena itu, patung-patung yang kuno, patung-patung ikon misalnya saja, lebih-lebih di gereja Katolik Timur, itu Bunda Maria selalu bersama dengan Yesus. Entah itu Yesus digandeng atau digendong. Itu adalah patung Maria yang lebih kuno atau tradisi yang lama. Tradisi Bunda Maria yang sendirian seperti Legio Maria itu adalah tradisi yang lebih muda. Itu satu, cermin kekudusan.
Lalu yang kedua, ada tahta kebijaksanaan. Tahta itu adalah kursi, tempat kedudukan. Kita pasti ingat kalau kita tanya tahtanya Bapak Uskup itu apa? Tahtanya Bapak Uskup adalah katedral. Ya, nah, jadi yang disebut katedral itu sebetulnya kursinya Bapak Uskup itu. Kalau kita pergi ke katedral, coba lihat. Di sana ada kursi khusus, kursinya Bapak Uskup. Di atasnya ada simbol semboyannya atau motonya Bapak Uskup ada di atas kursi itu. Ya. Maka yang disebut tahtanya uskup itu adalah katedral. Kursinya itu yang namanya katedral. Maka gereja di mana ada kursinya uskup namanya gereja katedral. Maka kalau tahta kebijaksanaan, Bunda Maria sebagai tahta kebijaksanaannya artinya apa? Kebijaksanaan ilahi. Ya, jadi umat Kristiani sudah lama menyamakan Kristus dengan sang kebijaksanaan ilahi. Ya. Pada zaman dahulu, sang kebijaksanaan Allah yang maha bijaksana itu tinggal di dalam atau di awan atau di atas. Tetapi dalam konteks Bunda Maria, akhirnya apa? Diimani bahwa tahta itu ada di dalam rahim Bunda Maria. Jadi kalau Maria disebut tahta kebijaksanaan, berarti rahim Bunda Maria itulah yang menjadi tempat di mana Yesus tinggal. Itu gelar Bunda Maria yang kedua. Lalu ada gelar juga bejana rohani, misalnya saja ya. Bejana rohani itu kurang lebih sama dengan tahta kebijaksanaan. Itu bersangkutan dengan peristiwa inkarnasi. Ada yang susah. Enggak. Inkarnasi artinya apa? In itu masuk, karnasi itu dari kata baru bahasa Latin itu artinya daging. Jadi sabda menjadi daging, inkarnasi. Allah menjadi manusia. Itu di dalam Injil Matius 1:18 atau juga dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35. Di sana ada dikatakan Allah menjadi manusia. Bukannya. Jadi bejana rohani tidak dilawankan dengan bejana jasmani, tetapi berarti bejana yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Bejana yang penuh dengan Roh Kudus, bejana rohani, Roh Kudus. Di sana juga bisa diartikan bahwa Maria adalah bejananya, tempat Roh Kudus hadir, tempat Yesus hadir di dalam diri Bunda Maria. Itu yang sering disebut bejana rohani. Kadang-kadang ada istilah yang lain, bejana kebaktian yang utama, atau bejana rohani yang lain. Maka Bunda Maria sepenuh-penuhnya merelakan diri bagi kehadiran Allah dan maksud Allah hadir di dalam dirinya. Itu tentang bejana rohani. Lalu uraian selanjutnya itu ada bejana yang patut dihormati, bejana kebaktian yang utama, dan lain-lainnya. Ya. Lalu ada juga gelar Bunda Maria. Maria dipuji sebagai benteng Daud. Lalu ada benteng Gading, ada rumah kencana, dan lain-lainnya. Benteng Gading, apa artinya benteng Gading sebagai gelar Bunda Maria? Kita ingat
bahwa benteng Gading itu adalah benteng yang ada di Yerusalem. Emang juga nggak bisa dengar, percuma. Daud waktu itu bertahta di sana. Ada benteng Gading. Benteng Gading itu ada di mana? Di dalam kitab Kidung Agung. Kalau kita membaca kitab Kidung Agung, Kidung Agung itu apa? Di sana ada sebuah ungkapan relasi kasih antara Allah dan manusia. Allah dan manusia yang digambarkan sebagai relasi antara suami dan istri. Allah, Tuhan kita adalah sang suami, dan kita manusia adalah istrinya. Bunda Maria itu adalah ibunya Yesus. Tetapi dalam ungkapan cinta, Bunda Maria, misalnya dalam doa Rosario, kita mempunyai ungkapan. Ya, misalnya 3 dalam Salam Maria yang jumlahnya 3, sesudah salib itu, sudah salib ada Bapa kami, lalu 3. Ya, Bunda Maria, ya misalnya apa itu namanya? Maria Allah Bun apa? Tiba-tiba lupa. Mempelai Allah Roh Kudus. Apa? Salam putri Allah Bapa. Putri, ya, salam putri Allah Bapa, salam bunda Allah Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh. Salam bunda mempelai Roh Kudus. Jadi Bunda Maria itu Yesus adalah anaknya, tetapi dalam rohani, dalam pemahaman penghayatan kita, Bunda Maria adalah sang mempelai Roh Kudus, mempelai Yesus sendiri. Maka di sana diungkapkan cinta, kasih dan cinta Allah kepada manusia. Ya. Maka benteng Daud mengungkapkan pujian kepada Bunda Maria yang begitu indah, begitu cantik, seperti suami yang memuji istrinya. Memuji istrinya yang begitu indah, cantik, cantik engkau manisku, ya, bagaikan merpati matamu, ya, lehermu bagaikan menara Daud. Itu keindahan dari seorang wanita di mana suami mengungkapkan cintanya ketika melihat keindahan hati dan kesucian Bunda Maria. Maka disebut Maria sebagai benteng Daud. Ya. Itu sudah sejak lama ditafsirkan begitu rupa sehingga pengantin laki-laki disamakan dengan Kristus dan pengantin perempuan itu disamakan dengan gereja. Gereja itu siapa? Bunda Maria, Bunda Gereja. Dengan menyebut Maria sebagai menara Daud atau menara Gading atau benteng Daud, mau melukiskan cinta yang hangat antara Maria dan Kristus. Seperti yang berlangsung antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang hanya ingin selalu bersatu. Ya, mungkin kadang-kadang memang agak aneh ya, tetapi itulah ungkapan. Bunda Maria kok sebagai pengantin Kristus, tapi bukan dalam arti duniawi, tetapi arti rohani, adalah orang yang terdekat dengan Kristus. Maria sang mempelai Kristus, pengantin Roh Kudus. Seperti dalam doa tadi, ya, salam Bunda Allah Putra, salam Bunda mempelai Roh Kudus. Lalu misalnya lagi gelar yang berikutnya, Rumah Kencana. Rumah Kencana kita diingatkan pada Bait Allah. Ya, Bait Allah yang ada di Yerusalem. Bait Allah itu dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja 6, 20-22, itu disebutkan di sana bahwa Bait Allah itu
dilapisi dengan emas. Ya. Maria yang mengandung Yesus, Allah dan manusia, mirip dengan bagian terdalam dari bait Allah, tempat Allah tinggal dan dianggap hadir di tengah-tengah umatnya. Ya. Jadi hati Bunda Maria, rai Bunda Maria, bagaikan rumah kencana seperti bait Allah yang dilapisi oleh emas, sehingga menjadi satu hal yang sangat suci. Ya. Masih banyak ya gelar-gelar Maria yang tidak jelas. Lalu di dalam bait Allah itu ada apa? Kita pasti pernah melihat sejarah bait Allah. Umat Israel yang berada di padang gurun selama 60 tahun, dari Gunung Sinai sampai ke Yerusalem, orang-orang Israel itu membawa tabut perjanjian atau peti perjanjian. Isinya apa? Isinya adalah 2 loh batu dan lain-lainnya. Maka di sana Bunda Maria juga diberi gelar sebagai tabut perjanjian. Itu ada di dalam Injil Lukas misalnya, ketika Bunda Maria ketemu Elizabeth, lalu di sana ada Magnificat, itu mau melukiskan Maria sebagai tabut perjanjian. Tafsiran ini kiranya memang tafsiran kitab suci yang memang kadang-kadang tidak mudah. Namun tradisi sudah lama menilai Maria sebagai tabut perjanjian. Dalam tabut itu tersimpan 2 loh batu, perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi kita masih ingat bagaimana Musa waktu itu membawa 2 loh batu dimasukkan ke dalam peti perjanjian sebagai ungkapan perjanjian antara Allah dengan manusia. Ada 10 perintah Allah. Dalam perjanjian baru itu terjalin dalam Kristus Yesus. Yesus merupakan perjanjian baru antara Allah dan manusia yang mempersatukan Allah dengan umatnya secara dan sekali untuk selamanya dan tidak bisa dibatalkan lagi. Maka kalau Bunda Maria diberi gelar perjanjian, tabut perjanjian, itu dalam rahim Maria lah perjanjian itu diikat, sehingga Ibu Yesus, Bunda Maria itu mirip tabut perjanjian. Itu gelar Maria yang berikutnya, misalnya Maria punya gelar pintu surga. Artinya apa? Pintu surga adalah tempat Allah keluar dari surga untuk mendekati manusia. Jadi Allah dari surga keluar melalui pintu menemui manusia. Sekaligus pintu itu juga menjadi tempat di mana manusia dapat masuk surga berkat Yesus Kristus. Dengan tampilnya Maria di muka bumi dalam sejarah penyelamatan untuk menjadi Ibu Yesus, Juru Selamat, fajar penyelamatan itu menyingsing dalam Lukas 1 ayat 79. Maka litani menjuluki Maria sebagai bintang kejora atau bintang timur atau stella matutina. Ya. Maka masuk Bunda Maria menjadi pintu masuk dan keluar surga. Di sana Allah keluar untuk menemui manusia. Lalu kalau berikutnya tadi bintang kejora atau bintang timur. Kalau kita semua pernah melihat bintang pada pagi hari, misalnya kita besok pagi keluar jam 4 pagi, kita akan melihat sebuah bintang
satu-satunya bintang yang besar di tengah-tengah bintang-bintang yang kecil. Itulah bintang timur atau stella matutina, Venus. Ya. Mengapa Bunda Maria diberi gelar bintang timur? Karena apa? Bintang timur itu terbit mendahului matahari. Matahari adalah simbol Tuhan Yesus yang menjadi cahaya bagi manusia. Dan kehadirannya didahului oleh sang bintang kejora, stella matutina. Maka Bunda Maria adalah seorang ibu yang menyiapkan kehadiran sang putra, Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dulu zaman kuno, zaman Romawi, itu bintang itu yang disebut Venus. Venus itu adalah matahari ya, matahari yang sebelum matahari terbit. Venus oleh orang Roma dahulu dipuja sebagai Dewi Cinta, Dewi Kecantikan. Itu berikutnya. Lalu ada juga yang agak tidak mudah untuk dicerna. Simbol Bunda Maria mempunyai gelar sebagai bunga mawar yang gaib atau Rosa Mestika. Kita kalau berziarah ke Salatiga itu ada Buah Maria Rosa Mestika. Apa artinya Bunda Maria sebagai bunga mawar yang gaib? Dalam rangkaian gelar-gelar Bunda Maria, kita diingatkan akan suatu kutip dari kitab Nabi Yesaya, sebuah nyanyian atau sebuah puisi mengenai Maria Ibu Yesus. Bagaimana itu? Bunyi ayat Yesaya itu mengatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu Yese atau Isai, itu adalah orang tuanya Daud. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan itu dari pangkalnya akan berbuah. Ya. Tunas artinya apa? Keturunan dari Isai, yaitu ayah Daud, serta taruk diartikan sebagai Maria yang menghasilkan Yesus sebagai buah. Tunggul pohon mawar yang ajaib bersemi dan berbunga, mirip dengan tongkat Harun. Maka dalam tradisi apokrif Ibu Yesus, Bunda Maria, Santa Ana memang mandul dan secara ajaib mengandung Maria, Santa Ana itu, sedangkan Maria sebagai perawan berbuah Yesus, pokok mawar yang ajaib. Itulah yang disebut sebagai gelar Maria, bunga mawar yang ajaib. Lalu gelar-gelar yang lainnya itu lebih mudah untuk dimengerti, misalnya perlindungan orang berdosa, keselamatan orang sakit, pertolongan orang Kristen, ratu para malaikat, dan lain-lainnya. Rupa-rupanya itu beberapa teks gelar Bunda Maria yang memang tidak mudah untuk kita cerna, untuk kita mengerti, tetapi kalau kita melihat latar belakang dan makna melalui kitab suci, rupa-rupanya menjadi lebih jelas tentang gelar-gelar Bunda Maria. Kiranya sampai di situ saja, mungkin kalau ada yang mau bertanya, karena gelar-gelar yang lain itu lebih mudah untuk kita pahami, tapi hanya simbol saya bacakan, atau saya renungkan, atau saya jelaskan, itu yang kadang-kadang memang tidak terlalu mudah. Namun sekarang mungkin sudah menjadi lebih jelas lagi. Kita akan lanjutkan kalau masih ada tanya jawab dan lain sebagainya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Romo Gunawan. Terima kasih banyak atas 40 menit memperkaya kita akan gelar-gelar Maria tadi ya Romo. Romo Gunawan begitu rinci, banyak hal yang kita tekan ini
Eh, Contohnya aja saya baru tahu ternyata bintang timurnya itu bukan ketika Yesus lahir ya. Saya pikir oh itu penanda Yesus lahir bintang timur. Ternyata gelar Maria bukan itu maksudnya ya. Justru terbit mendahului matahari. Nah, ini hebat juga nih ya. Oke, teman-teman, tadi Romo Gunawan menawarkan, ayo siapa yang mau tanya? Mumpung nih Saya, ada. saya Nah, oke. Ibu. Saya nggak bisa lihat kalau Ibu tidak raise hand. Jadi tolong dikasih ikonnya raise hand dulu supaya saya bisa lihat Ibu. Ya, nanti boleh juga sambil kalau ada ibu yang atau bapak yang bertanya, boleh juga ketik di chat, nanti saya bacakan. Ya, baik silahkan Ibu Sudah ada yang di chat belum pertama sih? ini di chat juga boleh, di chat Sudah ya ada satu diketik di chat. pertanyaan. Ya, nanti ada Ibu siapa tadi yang pertama? Ibu Iren, Maaf Ibu Iren, Ibu Ah, Iren. Ibu Ya, Iren. baik. ya, Silakan Bu Iren saya ya. duluan. Ya. Belum. Romo, terima kasih. Saya ingin ingin tahu itu kenapa Bunda Maria mendapat gelar Maria Bintang Laut. Apakah bintang di langit, laut di dasar gitu. Jadi kayaknya hebat banget gitu. Udah lapar sok. Terima kasih Romo. Maria Bintang Laut. Ya, sebenarnya Silakan Romo langsung. di dalam Ya. litani itu sebenarnya bintang kejora ya, bukan bintang laut ya. Tapi memang bintang laut itu artinya Stella Maris ya. Ya, Stella Maris kan ada gereja Stella Maris. Berada Stella Maris, bintang laut. Laut itu menggambarkan apa? Kalau kita melihat sejarah misalnya salah satu peristiwa Yesus itu pernah meredakan laut yang bergelora. Ya, diam, tenanglah, maka laut itu kemudian diam. Itu seringkali menjadi satu simbol dari kekuatan kejahatan yang melanda dunia. Dan kalau Bunda Maria itu sebagai bintang dari laut, itu berarti kasih segala kekuatan kejahatan dan dosa. Mantap, terima kasih. Terima kasih. Cukup ya Bu Iren, terima kasih Bu Iren. Baik, teman-teman, saya akan bacakan, maaf dengan, boleh raise hand Pak, karena saya nggak bisa lihat kalau nggak raise hand. Dengan siapa ya, Pak siapa? Wilhelmus dari Oh, Pak Wilhelmus. Dari Palangkaraya yang jauh-jauh ke tadi ya Pak ya? Dengar suara saya? Silakan Pak. Jelas? Jelas Pak, silakan. Salam Romo Gunawan dan Ibu Moderator. Ada dua, satu permintaan, satu bertanya lah. Kalau yang satu minta boleh bahas di share di grup ya, atau di kita masing-masing, bagus sekali untuk menambah wawasan kita. Kemudian yang kedua, Romo ini memang kaitan dengan, dia mungkin tidak terlalu kait dengan gelar Maria. Saya lihat ada satu gelar Daud. Kemudian saya baca di Matius 1 ini, di situ disebutkan keturunan sisilah Yesus itu ada berapa, 14 keturunan, 3 generasi itu. Tersebut Yakob itu malaikat Yusuf dan akhirnya kepada Yesus. Tetapi Maria sendiri tidak temukan dalam keturunan Daud itu. Apakah Bunda Maria itu memang tradisi saja atau memang ada teks Alkitab lain yang memang menunjukkan bahwa Maria itu sudah keturunan Daud atau memang keturunan dari generasi yang berikutnya yang lain, misalnya Abraham atau 14 keturunan yang lainnya. Karena memang kalau hanya dari masyarakat dan umat, kalau hanya memang Yusuf sendiri, berarti kan Yusuf bukan bapak ilahinya, bapak biologis, bukan bapak biologisnya Yesus sendiri. Oleh karena itu masih pertanyaan-pertanyaan itu yang kita bingung menjawabnya. Apakah itu memang dasar biblis ada atau memang alkitabiahnya ada di situ?
bagaimana pendapat Romo ya, sehingga ini bisa gelar dengan PT Daud tidak ada kaitan situ. Terima kasih Romo. Di dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17 di sana diceritakan tentang silsilah Yesus ya. Tetapi Yesus bukan hanya diimani sebagai keturunan biologis ya, de facto tetapi de jure ya. Secara hukum memang keturunan itu sampai kepada Yusuf. Lalu di ayat yang ke-17 itu Yusuf disebut suami Maria. Tidak Yusuf menurunkan Yesus, tidak. Tapi Yusuf suami Maria. Sebagai Maria atau Yesus menjadi anak Yusuf bukan secara biologis tetapi secara hukum. Ya. Bukan de facto tetapi de jure. Gitu. Jadi di sana Yesus diakui sebagai keturunan secara hukum, ya, bukan secara biologis. Maka kalau kita melihat memperanakan ini sampai memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Jadi bukan secara biologis, jadi Yesus bukan anak biologisnya Yusuf, tetapi anak rohaninya, anaknya hukumnya diakui keturunan Daud. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Wilhelmus. Ya. Kalau kita melihat silsilah yang lain, itu lebih keturunannya Maria ke atas. Misalnya ada Lukas 11. Itu kan di sana juga ada silsilah. Silahkan membaca silsilah yang agak berbeda daripada silsilah Matius. Silsilahnya Yesus itu dilihat dari sudut yang lain. Nah, misalnya Lukas 3. Misalnya. Iya. Jadi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana silsilah Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Itu sedikit agak berbeda. Lukas 3 ayat 23. Di sana dilihat dari sisi yang lain. Ya. Agak berbeda nanti. Jadi mulai dari Yusuf, ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, dan lain-lainnya. Nanti sampai kepada manusia yang pertama. Oke, gitu ya Pak Wilhelmus. Nanti yang kedua tadi mengenai permintaan copy sharing materi dan lain sebagainya, nanti Pak Stanley akan membantu merekam tadi, jadi nanti bisa didengarkan rekamannya lagi, ya. Baik, ada Pak Kukuh yang sudah raise hand dari Bandung. Pak Kukuh, silahkan Pak Kukuh. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Romo. Apa dengar suara saya? Halo? Dengar Pak Kukuh, silahkan. Oke. Ini tentang ibadat sore dari madahnya. Saya bacakan ya, Romo ya. Salam jarum matahari dari akas. Pada dikola sang surya yang sejati diperintahkan berbalik dari arahnya yang sudah berlaku sejak permulaan. Nah, ini kok ada Maria disebut sebagai jarum matahari dari akas.
Maksudnya apa, Bromo? Bentar ya, Pak Kuku. Bentar, Romonya lagi Ya. minum. Bentar. Oh ya, mangga, mangga. Mangga. Oh, visi ya Pak Kuku ya. Mohon Ya. maaf, saya baru ke belakang sebentar. Mengisi. Mohon diulang. Baik. Tadi Kenapa? Pak Kukuh tanya mengenai satu gelar Maria dalam doa mengenai jarum matahari ya, Pak? Bukan. Salam jarum matahari dari akas. Nah, jarum matahari dari akas. Jarum matahari dari akas pada dikala sang surya yang sejati diperintahkan berbalik dari arahnya yang sudah berlaku sejak permulaan. Itu dari Mada. ibadat sore ya, Ibadat Pak. sore. Iya, betul. Biasanya ibadat sore itu dicantumkan di sana Kidung Maria atau Magnificat, selalu diungkapkan di sana. Itu Magnificat itu sebetulnya sejarahnya cukup panjang. Kalau kita sebagai Legio Maria biasanya tiap hari berdoa Magnificat. Bisa sejarahnya sangat panjang itu. Singkatnya begini, Bunda Maria adalah seorang wanita yang juga menjadi keturunan dari waktu itu ada sisa-sisa Israel. Ya, sisa-sisa Israel yang kembali dari pembuangan Babilonia. Ketika orang-orang Yehuda, orang Yerusalem itu dibawa oleh orang-orang Babilonia pergi ke pembuangan selama 50 tahun, 70 tahun. Lalu mereka yang kembali dari pembuangan itu hanya sedikit, yaitu orang-orang yang mempunyai idealisme iman, orang yang sungguh-sungguh mempunyai keyakinan yang mendalam bahwa bangsa Israel itu memang dulu keluar dari tanah Mesir dibimbing oleh Allah sendiri. Dan orang yang tinggal di itu banyak. Mereka sudah mempunyai kedudukan, mereka sudah mempunyai status yang hebat, pekerjaan yang baik, sehingga ketika mereka diminta untuk membangun Yerusalem kembali, mereka tidak mau. Hanya kelompok kecil. Dan kelompok kecil itu termasuk nenek moyangnya Bunda Maria. Dan Bunda Maria menjadi kelompok kecil yang sangat hati. Maka Magnificat itu sebetulnya adalah sebuah jenis sastra. Sebuah jenis sastra yang ada dalam Perjanjian Lama ketika Allah menunjukkan kasihnya, perhatiannya, keselamatannya kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang beriman, yang tidak banyak jumlahnya, dan Maria termasuk di situ. Maka pujian kepada Maria Magnificat itu kalau kita bandingkan dalam kitab Samuel, Samuel itu adalah anaknya dari Hana. Hana itu tidak mempunyai anak cukup lama, tapi karena dengan rendah hati berdoa kepada Tuhan, akhirnya Hana mempunyai anak yang diberi nama Samuel. Lalu di sana ada satu pujian yang nyanyian Hana. Itu jenis sastra pada zaman itu, kemudian diambil oleh Lukas, dijadikan sebagai pujian Maria Magnificat, sebagai orang yang kecil, rendah hati, beriman teguh, dan dia menjadi pujian bagi banyak orang. Kira-kira Maria itu seperti doa ibadat sore yang selalu diwarnai oleh doa Bunda Maria. Itu kira-kira ya Pak. Oke, terima kasih Romo. Dengan sebuah madah Terima kasih.
maka madah-madah yang ada di dalam ibadat sore itu hampir semua itu madah pujian kepada Bunda, kepada Kristus dan Bunda Maria. Makasih Romo. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Pak Kuku, Romo. Tadi kita sudah 3 orang dari yang langsung bertanya. Saya akan mempersilahkan dulu, ini Ibu ada di chatroom, Ibu Justina Sri Rahayu. Beliau ingin bertanya, yang benar kita berdoa bersama Bunda Maria atau kita berdoa kepada Bunda Maria? Terima kasih Romo. Silahkan Romo. Dalam doa Salam Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Ya. Jadi kalau kita ke Bunda Maria itu kita mohon didoakan. Tetapi juga bersama Maria kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita diajari gereja kalau ke Bunda Maria itu kita mohon didoakan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Maka di dalam litani itu ada 2 hal yang berbeda. Litani Maria misalnya, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, terus Allah Bapa jawabnya kasihanilah kami, Allah yang berbelas kasih. Allah Putra kasihanilah kami. Lalu Maria, Bunda Maria, doakanlah kami. Ya, apanya nasi? Kamu habisin lah. Bawa sini, bawa sini. Lalu ada siapa tuh? Tolong di mute yang Jadi lain. ada kepada Tuhan kita mohon belas kasihan, kepada Bunda Maria dan Orang Kudus kita mohon didoakan. Misalnya kita lagi memperingati Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Ignatius, doakanlah kami. Allah Tritunggal, kasihanilah kami. Di sana ada adorasi dan ada devosi. Jadi di dalam gereja ada adorasi penyembahan kepada Yesus, tapi ada devosi Maria dan Orang Kudus. Kita juga bisa berdevosi kepada darah Yesus. Tapi adorasi tidak pernah bisa untuk Bunda Maria dan Orang Kudus. Di sana ada kealahan Bunda Maria, ada kemanusiaan. Begitu Bu Justina. Cukup ya Justina. Baik, kita lanjut Romo. Di chatroom ada juga Pak Jo Kalosa dari Pulau Mas yang bertanya, Romo, apakah Maria Medali Wasiat, Maria Fatima, Maria Guadalupe juga disebut gelar? Itu tempat sebetulnya ya. Maria Medali Wasiat itu ketika Santa Katarina Labor itu di Prancis itu mendapatkan penampakan, ya, penampakan Bunda Maria yang sebetulnya penampakan itu sebelum Lourdes malah. Penampakan Lourdes. Lalu di sana ada sebuah kenangan berupa medali wasiat yang pasti mempunyai makna. Itu para suster Putri Kasih gitu. Yang kalau di Jakarta ada di Cilincing, kalau di Jawa Timur di Madiun, di mana lagi ada kenangan tentang medali wasiat. Itu penampakan Santa Katarina Labore kepada Maria kepada Santa Katarina, lalu memberikan satu tanda kenangan berupa medali wasiat. Mungkin bisa didalami tersendiri. Lalu Maria itu penampakan Bunda Maria. Misalnya Bunda Maria menampakkan di Fatima kepada 3 anak-anak kecil, ya, Francisco, Lucia, dan Yasinta. Ya, sesudah penampakan Lourdes. Medjugorje sekarang ini
ada orang yang sering ke sana ya, ada orang Jakarta yang ke sana ini. Tetapi sampai sekarang ini untuk mengakui sebuah penampakan, kebenaran akan penampakan itu tidak mudah. Perlu penyelidikan yang sangat mendetail sehingga tidak mudah untuk dibantah. Itu juga ketika Bernadette mendapat penampakan di Lourdes, itu tidak serta-merta diakui oleh gereja. Perlu sebuah penyelidikan yang sangat mendetail sehingga tidak terbantahkan lagi. Lalu akhirnya ya memang gereja mengambil sebuah keputusan ini adalah penampakan yang benar. Maka dari sekian penampakan itu tidak banyak yang diakui kebenarannya dalam gereja. Ya, bahaya sekali. Katanya Maria pernah menampakkan diri di Serpong. Apalagi pernah ada ada kisah palsu yang menghebohkan. Katanya Bunda Maria akan menampakkan diri di mana, di Sendang Sono waktu itu ya, di Pak Thomas itu. Akhirnya Pak Thomas malah bunuh diri karena dia menipu dengan berbagai macam cara. Ya. Waktu itu katanya Bunda Maria mau menampakkan diri di seminari di Yogyakarta. Romo rektornya mengatakan, boleh di sini, lalu pindah, kan aneh jadinya. Ya. Kok Maria kok bisa dipindah-pindahkan? Ternyata itu bukan sebuah penampakan, pemalsuan penampakan. Harus hati-hati juga. Baik. Terima kasih Romo. Pak Jo, cukup ya Pak Jo? Atau mau Terima ditambahkan? kasih Bu. Terima kasih Romo. Baik. Terima kasih. Ini Bu Iin kali ya. Ini Bu Iin ya. Nanya nih Romo Gunawan, saat ini ada gelar tambahan Bunda Maria segala suku, Bunda segala bangsa. Nah, ini apakah bisa ditambahkan di litani, Romo? Silakan. Dan kalau mau ditambahkan boleh aja, silakan. Ya, karena ini menjadi sebuah refleksi lanjut dalam gereja. Ya, itu ada di Indonesia itu refleksi Bunda Maria segala suku. Karena apa? Karena di Indonesia itu sukunya banyak, menyatukan. Ya, Bunda Maria itu mencintai semua manusia dari segala penjuru dunia, suku, segala bangsa. Bunda Maria juga bisa dihayati cintanya oleh suku apapun juga, segala suku. Oke, jadi Bu In boleh ya, boleh ditambahin tuh Romo bilang. Mari Bu In, masih ada lagi tambahan? Cukup Bu In? Baik, terima kasih kembali. Baik, mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya secara langsung ke Romo Gunawan? Silahkan kalau masih ada. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan ya. Wah, itu nggak boleh diada-adain. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Romo Gunawan yang sudah memberi pencerahan kepada kami yang tadi sempat ada 99 peserta ya di chat room di Zoom room kita. Dan juga ada tamu istimewa, ada Romo Lukas dari Montfortan ya, SMM. Romo Lukas mana ya? Romo, halo. Halo, terima On kasih. cam. Biar teman-teman yang lain juga kenal yang ini loh, yang namanya Romo Lukas. Ya. Jauh-jauh dari Bandung. Terima kasih Iya. Romo Gunawan untuk masukan yang sangat luar biasa malam ini. Mau menambahkan silakan atau mengoreksi. Cukup Romo. Iya. Kayaknya Terima ada kasih. Diakon Chandra juga nih Bu Lucy. Oh ya, ada Diakon Chandra. Boleh muncul. 2 minggu lalu ya, beliau menemani kita juga ya, Diakon Chandra ya. Dia boleh muncul. Iya. Diakon, Halo, silakan. halo Diakon Chandra yang kita doakan juga nanti kapan tahbisan ya kalau nggak salah.
akhir bulan ini ya? September ini? November. Oh, Bulan November. November. November, iya ya. Oke, Oh, nggak ada. iya, Hilang. hilang ya. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Romo Gunawan yang sudah memberikan pencerahan, pendalaman untuk gelar-gelar Maria yang kita selalu doakan di dalam litani, tapi hari ini rasanya lebih banyak pengertian yang kita dapatkan, penambahan juga. Mari, teman-teman, kita boleh memberikan reaction, berikan apresiasi untuk Romo Gunawan. Silahkan yang mau memberi hati, tepuk tangan, jempol. Ya, terima kasih Romo Gun atas Sama-sama. ya, terima kasih teman-teman semuanya. Baik. Ya, mari sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mungkin kita buka dulu kali kameranya kita semua supaya kita punya kenang-kenangan bersama dengan Romo Gunawan, Romo Lukas, dan teman-teman yang hari ini sudah berbaik hati, eh, nah menampilkan wajah-wajah ceria. Nah, ini dia pecinta Maria, para pembelajar dari kelompok spiritualitas Santo Monfort. Nah, mari kita minta tolong Pak. Kita tahan dulu chatnya supaya Pak Stanley bisa mengambil foto atau Bu Her yang bantu ambil gambar. Saya bantu. Biasanya pas aja yang Oh, biasanya Pak yang Stanley. pintar. Oke, Pak Ya. Stanley. Oke. Silahkan. Ini ada 2 halaman. Saya tidak tahu Ibu Bapak Romo ada di halaman berapa. Tolong tahan dulu senyumnya ya. Mohon maaf kalau agak kering nanti ini untuk tahan senyum. Oke. Yang pertama, halaman pertama. Boleh senyum. 1, 2, 3. Oke, saya izin save dulu sebentar untuk halaman yang pertama. Oke. Lalu ini untuk halaman yang kedua. Halaman kedua. Oke. Boleh senyumnya yang manis. Jangan tegang, ini hanya foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Stanley. Sebelum kita tutup nanti dengan doa dan berkat, tentu saja boleh kita dengarkan dulu beberapa pengumuman. Mau disampaikan Bu Herlina? Silahkan Bu Herlina. Untuk pengumuman, nah ini dia. Silakan Pak Stanley yang membacakan. Baik, terima kasih Bu Sri Glorina. Ibu Bapak sekalian, kami akan mengadakan pendalaman buku Bakti Sejati kepada Maria, sebuah buku mahakarya dari Santo Monfort yang banyak sekali mengantar santo-santa kepada kekudusan dan mempengaruhi beberapa paus dalam Mariologi. Rencana akan diadakan di awal November, yaitu 17 kali pertemuan setiap hari Senin, dibimbing oleh para imam dari Serikat Maria Monfortan. Syaratnya mudah, yaitu memiliki buku Bakti Sejati, nanti akan ada buku panduan, dan bersedia mengikuti 17 kali pertemuan. Acara ini tidak dipungut biaya, dan bagi mereka yang dapat memenuhi 17 kali pertemuan akan mendapatkan sertifikat. Ini untuk pengumuman yang pertama. Nanti untuk pendaftaran akan kami umumkan lebih lanjut melalui WA Group. Selanjutnya, pengumuman yang kedua akan diadakan ini seri dari Marian Center selama tahun ini, dan ini adalah pertemuan yang keempat. Temanya adalah relevansi dogma Maria diangkat ke surga bagi jiwa-jiwa orang meninggal. Akan dibawakan oleh Dr. Fidelis Bolowotan SMM. Beliau adalah seorang dokter Mariologi. Dilaksanakan pada hari Jumat ini,
tanggal 27 September pukul 19.30. Untuk link nanti juga akan kami umumkan di WA Group. Demikian pengumuman. Mau tanya buku-buku itu yang kita peroleh bisa kita peroleh gimana? Untuk buku Bakti Sejati bagi yang belum punya, nanti bisa kami bantu pesankan ke Montfortan, ke Biara Montfortan. Jadi kami sudah ada WA Group sebetulnya, di mana nanti di situ kami akan umumkan lebih lanjut hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Untuk WA Group mungkin saya bisa cantumkan di chat ya, supaya Ibu Bapak yang ingin memang mendalami buku tersebut dapat bergabung di chat ini. Ini saya sudah masukkan ke dalam chat untuk link WhatsApp yang kelompok pendalaman Bakti Sejati. Ya. Oke, terima Ya, kasih. Terima jadi di kasih. chatbox sudah ada ya Ibu, silahkan bisa langsung diklik nanti langsung nyambung ke WhatsApp grupnya. Lalu untuk tadi sudah ada 2 pengumuman, masih ada pengumuman yang lain Bu Herlina? Cukup, Bu Lucy, mungkin kita akan ketemu di hari Jumat besok dan Senin depan ya. Ya, kita ingatkan lagi bahwa hari Senin depan itu harinya Pengumuman itu belum ada. Satu yang itu bulan Oktober yang bayar 200 setiap hari Rabu. Oh ya. Nanti Baik. Oh iya ya. Itu di nanti WA Group kita aja. di WA Group. Saya hanya mengingatkan untuk program kejar kelompok belajar Rita Santo Montfort ini hari Senin adalah hari kita itu ada agenda Senin depan, ada doa mahkota kecil dan pembaktian. Teman-teman sekalian, karena waktu juga kita akan menutup pertemuan hari ini tentu dengan ucapan terima kasih kepada Romo Gunawan sekali lagi yang berkenan untuk membagikan peneguhan pendalaman tentang gelar-gelar Maria hari ini, juga Romo Lukas yang mendampingi kita. Saya juga berterima teman-teman yang berkenan menjadi petugas doa hari ini. Terima kasih, kita akan kembali lagi Senin depan. Mari sekarang kita diri singkat yang akan pandu Pak Stanley. Kemudian mohon berkat dari Romo Gunawan. Silakan Pak Stanley. Baik, terima kasih Bu Lucy. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita satukan hati untuk sama-sama kita membaktikan diri kita kepada Yesus melalui Bunda Maria, melalui doa singkat yang sama-sama kita daraskan. Kita doakan bersama-sama. Ya Yesusku yang terkasih. Yesusku yang terkasih. Aku seluruhnya adalah milikmu dan seluruh milikku adalah milikmu melalui Maria Bundamu yang suci. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan melalui Romo Gunawan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, seluruh karya kita dan juga pelayanan-pelayanan kita, kegiatan kita, serta semua saudara kita, keluarga kita, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Romo. Bu Lucia, Bu Terima kasih. Stanley. Terima kasih semuanya. Jangan lupa minggu depan. Sampai berjumpa. Ave Maria. Ave Maria. Maria Ave. Terima kasih semuanya. Makasih Romo, makasih banyak ya untuk pengajarannya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa.